Pak Sandi dulu sempat bekerja dekat banget sama Pak Prabowo, ya. Bahkan sempat menjadi salah satu calon wakil presidennya Pak Prabowo juga. Ada nggak beberapa hal yang Pak Sandi belajar dari sosok Pak Prabowo ini yang mungkin belum pernah di-spill di publik? Oke, ini pertama kali Ini informasi orang dalam nih Pak. Ini orang dalam. Saya belajar dari dia tentang dua hal sih sebetulnya. Bahwa loyalitas kita kepada negara itu non-negotiable. Dia bilang, your loyalty to your party ends when your loyalty to the country is being called. Wow. Jadi ini yang menjelaskan kenapa saya di penghujung pemerintahan sebelumnya itu kan kita semua 2019 ada yang menyebutnya belum beruntung, belum berhasil. Kita kan bermitra, tapi pas setelah saatnya selesai dari MK sudah mengambil keputusan Prabowo Sandi bukan dinyatakan sebagai pemenang. Kami berdua, dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Presiden Jokowi saat itu yang menerima tawaran kita untuk membentuk sebuah unity government. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi dua pihak berseteru, head to head, ribut banget pada saat itu. Wah, saya ingat 8-9 bulan saya keliling Indonesia. Tapi pas di ujungnya kita sepakat, yuk kita bergabung. Kenapa? Karena kita loyal bukan kepada parti, bukan kepada politik, tapi kepada negara kita. Wow. Itu saya belajar dari Pak Prabowo. Dia akhirnya menerima tugas sebagai Menteri Pertahanan, dan setelah istirahat saya ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang kedua, perintah tertinggi itu dari Commander in Chief. Jadi pada saat itu kan dua pimpinan saya di partai itu Pak Prabowo. Tapi pimpinan tertinggi kita semua itu kan Presiden. Ya. Jadi yang saya ingin spill di Sam kan waktu itu orang banyak tanya, kok saya meninggalkan Pak Prabowo, saya keluar dari Partai Gerindra dan lain sebagainya. Itu jelas saya menjalankan tugas. Tugas itu ya from the Commander in Chief yang paling tinggi, itu yang harus kita jalankan. Dan kita berdua sama-sama tahu bahwa kalau Commander in Chief sudah memberikan instruksi, Ya harus diikutin. kita harus lakukan dan kita harus eksekusi. Jadi instruksi, kita eksekusi. Oke. Siap. Nah, itulah yang akhirnya kita memiliki konsekuensi politik tentunya. Dan saya melihat itu sebagai konsekuensi politik yang harus saya terima. Karena saya ada di dalam ekosistem pengambil kekuasaan dan kebijakan menuju Pilpres 2024 saat itu. Ini nggak pernah saya ngomongin sebelumnya, tapi di tempatnya Sam di sini saya bilang saya bangga jadi bagian itu. Karena saya berjuang waktu itu untuk Pak Prabowo menjadi presiden. Saya nggak memikirkan diri saya sendiri. Tapi begitu saya ditugaskan untuk tidak membersamai Pak Prabowo, itu yang saya jalankan. Dan akhirnya Pak Prabowo mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia untuk memimpin. Saya totalitas mendukung dia, tapi bukan dalam pemerintahan, dari luar pemerintahan, dari dunia usaha. It's a sacrifice buat semua orang, tapi buat saya it is blessing. Saya bisa ada di luar pemerintahan sekarang. Jadi itu yang sekarang dari the fact and the reality of life. Banyak yang menyampaikan ini the miracle of life. Itu yang saya syukuri sampai sekarang.